Nah ini dari Pak Wabub untuk diganti supaya bisa ujian ya, kasih gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berpuasa teman-temanku semua yang muslim. Hari ini saya akan ada kegiatan ke rumah korban begal yang kemarin kita tangkap. Kebetulan anaknya besok mau ujian, tapi handphone yang digunakan, yang dirampok itu sekarang dalam penyitaan, masih belum selesai. Jadi kita inisiatif dari Pak Wakil Bupati untuk mengganti handphonenya, memberi yang baru ya. Berbicara mengenai barang bukti, ini masih dalam penyitaan. Nanti segera setelah selesai penyidikan kita kembalikan. Tapi untuk saat ini, supaya besok putrinya bisa ujian dengan baik, handphone kita kasih sekarang. Masalah begal korban ini lagi viral. Teman-teman semua, saya coba ingin membahas tentang teori hukum pidana tentang korban pelaku apabila dibunuh oleh korban begal. Nah, yang lagi ramai ini kasusnya Murtede. Alhamdulillah pagi ini sudah di SP3 oleh Polda untuk berdasarkan pendapat hukum dari ahli-ahli hukum. Mengenai kasus tersebut, saya ingin membahas bila ada terjadi seperti itu, misalnya kepada teman-teman dibegal, kemudian tersangkanya kita lawan, ya kan? Kemudian tersangkanya mati. Dalam pandangan saya, kita akan kupas dengan teori hukumnya dulu, bahwa telah terjadi dua tindak pidana. Yang pertama tindak pidana begal ya, perampokan atau 365, dan orang mati ya, atau pembunuhan. Dua ini menurut kebiasaan polisi selalu dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Apabila proses penyidikan tadi memenuhi dua alat bukti, tentu ditingkatkan kepada penyidikan. Kita bahas tentang yang pembunuhannya dulu. Bila sudah memenuhi dua alat bukti, ditingkatkan ke penyidikan. Nah, dalam menghentikan penyidikan itu polisi mempunyai 3 syarat. Yang pertama, bukan tindak pidana, bisa dihentikan. Kemudian tidak cukup alat bukti. Yang ketiga, demi hukum. Demi hukum ini matinya terdakwa, daluarsa, nebis and idem. Itu demi hukum. Setelah dari tiga-tiganya tadi, ada nggak yang masuk kira-kira dia melakukan? Karena pasal yang dikenakan tentunya kalau nggak 351 ya berarti pembunuhan 338. Tapi pasti penyidik akan mensubsidiarkan atau menjuntukan ke pasal 49 atau 48. 48 itu overma, pembelaan terpaksa, upaya paksa ya. Kemudian kalau 49 not wir atau not wir excess, itu adalah melampaui batas, pembelaan melampaui batas, not wir excess. Nah, dalam pasal 49 ini, bolehkah polisi punya kewenangan untuk menghentikan? Nah, ini masih debatable. Yang biasanya ada beberapa, kalau saya sendiri nangani kasus, saya akan panggil saksi ahli hukum, walaupun pendapatnya bisa bertentangan. Satu ahli hukum bisa mengatakan bahwa itu bisa dihentikan di tingkat penyidikan, satunya lagi harus pengadilan yang memutuskan. Nah, ini yang sangat sensitif nanti apabila dijadikan tersangka kemudian dilakukan penahanan. Tentu masyarakat akan marah. Karena sudah melawan, sudah benar mempertahankan jiwa, raga, harta benda, kok malah dijadikan tersangka. Ini yang membuat marah. Padahal memang aturannya begitu. Aturannya yang ada saat ini, hukum positif kita, bahwa yang menentukan benar atau tidaknya seseorang tersangka itu hanya hakim ya, bukan oleh polisi, bukan juga jaksa. Demikian juga dalam ketentuan di jaksa, misalnya
penghentian penuntutan juga tidak masuk syarat yang 3 tadi yang saya sebutkan. Nah, bagaimana kalau memang itu terjadi kepada kita dirampok? Ya sudah, lakukan saja pembelaan, ya kan? Sekuat kita untuk mempertahankan, ya kan? Karena di pasal 49 kalau kita mendapat serangan terhadap fisik kita atau orang lain untuk mempertahankan harta atau kesusilaan, tentu kita tidak akan dihukum, ya, tidak akan dihukum. Jaminan udah pasti orang itu tidak akan. Pasal 49 itu atau 48 itu termasuk dalam kitab undang-undang pidana, itu adalah alasan penghapus pidana. Jadi orang bisa melakukan tindak pidana tapi terhapus dengan adanya misalnya pasal 44 ya, tentang orang yang gila. Kemudian pasal 849 itu tentang overmark dan not bear excess. Kemudian pasal 50 kemudian pasal 51 yaitu perintah undang-undang dan perintah atasan. Misalnya pasal 50 bagi petugas kepolisian, kemarin contoh polisi yang menembak Laskar FPI, itu juga dilakukan proses penyidikan, ya, sampai diputuskan di sidang pengadilan. Jadi tidak usah khawatir teman-teman, karena udah pasti kalau khususnya di sini, kalau memang membantu menangkap ataupun melawan perampok, saya akan kasih hadiah nanti, ya, supaya perampok itu takut, supaya bukan masyarakat yang takut tapi perampok yang takut melakukan kejahatan. Nah, dengan adanya dihentikan, ini menjadi patokan kita nanti ke depan supaya tambah yakin. Kita panggil ahli pidananya itu untuk menjadi dasar keterangannya itu untuk menghentikan. Nah, dalam prakteknya saya sudah sering melakukan kegiatan ini, tapi yang untuk sampai mati memang tidak pernah. Yang luka berat sering, bahkan perampok yang menuntut, tapi saya tidak lakukan proses penyidikan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak masalah. Ini saya kira teman-teman semua bisa dipahami posisi dari hukum yang sekarang. Semoga aja dengan adanya kejadian ini kita ambil hikmahnya menjadi momentum untuk bagaimana nanti negara merevisi hukum yang memang sudah lama, yang belum memang ada revisi-revisi. Karena sampai saat ini setiap ada revisi tentu ada berbagai penolakan, sehingga ini menghambat bagaimana hukum itu sendiri mengejar kejahatan, sehingga keadilan tentunya buat masyarakat ini bisa kita dekatkan lah, mendekati, atau minimal kita hukum itu tidak terlalu jauh disparitasnya antara keadilan sama masyarakat. Nah, untuk kasus yang di sini sendiri, untuk pengembalian barang bukti setelah selesai segera nanti kita akan pinjamkan dengan syarat nanti di sidang dihadirkan kembali. Lalu untuk saat ini supaya untuk memudahkan diambil kebijakan untuk mengganti handphonenya. Kira-kira itu aja teman-teman, opini hukum yang beredar yang memang menjadi isu terus. Semoga kita tidak salah paham, apalagi selalu menyudutkan kepada polisi kita. Kita terus dukung Polri supaya terus melakukan kegiatan-kegiatan. Terima kasih. Setelah ini kita langsung ke rumah korban perampokan begal yang ada di Bangka Barat. Mana? Ya. Ini orangnya mau belikan handphone. Jadi untuk penyidikannya belum. Siapa namanya? Sini saya. Udah di situ benar enggak apa-apa. Beli handphone. Kita belikan handphone dulu oleh Pak ini. Harga berapa, Bro? Ya, mahal 1,3
harga ya. Wah, murahan yang mahal dong. Malu-maluin aja. Ini bisa dipakai bro. Untuk Besok ujian ya, sekolah. besok ujian kita biar gak terganggu. Setelah ini selesai nanti barang buktinya kita kembalikan. Jadi korban rampok ini memang harus kita belain. Termasuk yang nusuk juga kita harus belain. Gitu ya. Biar rampoknya nggak berani masa nanti masyarakat yang takut. Pokoknya kalau di sini bisa ngungkap bantu nangkep perampok atau nusuk rampok dapat hadiah ya, dapat hadiah. Ya, kita kasih hadiah entah yang banyak. Korbannya kita kasih ganti rugi. Ya. Ya Pak, makasih ya. Ayo bro. Begal. Sini ya. Situ di rampoknya. Sepi kemana di rampok ini malam-malam. Ini ibunya ya. Bu. Pak Kapolres. Pak polisi nih. Ini Pak Wabub, tahu? Kenal nggak Pak Wabub? Mana anaknya yang mau ujian yang mana? Yang saya malam-malam kesini loh. Iya. Sampai yang dirampok bukan? Dirampok kan? Iya. Oh, kok malah masuk-masuk aja saya nih. Oh iya. Mana anaknya yang mau ujian tuh? Yang handphonenya ini? Iya. Ini. Besok ujian? Iya. Belum kapan? Iya. Ini ada nih, kan barang buktinya masih di kantor tuh, ya masih diproses. Masih ada beberapa yang kita lakukan penyelidikan tuh, ya. Nah ini dari Pak Wabub untuk diganti supaya bisa ujian, ya, kasih gratis. Ya, ini Pak Wabub aja kasih. Ya, Aja ya. supaya hati sampean tidak terlalu terluka, ya, ya. Udah enak perasaannya. Oke, bapaknya kemana? Ini tempat pencucian mobil. Hah? Lagi nyuci mobil. Oh gitu. Ini bos. Mobil bos, bukan mobil sendiri. Kirain mau nyuci mobil, banyak mobilnya. Ini kakaknya. Iya. Oh ya, nanti dipakai ya untuk belajar yang pintar, ya. Siapa namanya? Hah? Jason. Oke. Kelas berapa? 2. Ya, masih. Tapi keren bro ya. 12 jam ya. Oh iya, udah ketangkap semua kok. 2. Hah? Nah, Jam. lihat enggak? Mau lihat di video enggak? Ada di video tuh. Pokoknya kalau ada rampok ya, kalau bisa dilawan dilawan. Hah? Kalau enggak ya jangan. Nanti kita yang lawan. Oke? Ya udah kita aja, Bu ya. Ya. Makasih ya. Oke. Makasih Pak. Ya.